Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Fauziah Aberliana dari KAP 182 akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Konsep dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifuddin Ahkan. Karakteristik database. Yang pertama, data yang sama dapat diakses secara serempak oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda. Yang kedua, data tidak bergantung kepada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program aplikasi. Data bersifat transparan terhadap program aplikasi. Yang ketiga, data memiliki integritas, yaitu akurasi dan validasi yang terkendali. Yang selanjutnya memungkinkan akses melalui bahasa pemrograman standar. Yang selanjutnya menguraikan melalui perintah query kompleks dan dioptimalkan. Yang terakhir memberikan akses dan keamanan audit, menyimpan, melindungi, dan mengambil data yang telah mereka berikan. Jadi, data integrity adalah suatu sistem untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi suatu data atau semua sistem yang menyimpan, memproses, atau pengambilan kembali data. Penyebab data integrity yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial. Salah satunya adalah yang pertama, sistem yang masih konvensional. Yang kedua, perbedaan sistem manajemen data, dan entry data tidak konsisten. Lalu, contoh data akuntansi yang integritinya buruk, yaitu informasi yang dihasilkan sekalipun tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bahkan diragukan hasilnya. Ya, manfaat jika pengguna dan sistem komputer dibedakan yaitu yang pertama, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan peningkatan kinerja personelnya, dan memberikan manfaat pada perusahaan dan individu. Oke, yang pertama, cara pengujian manual dalam sistem komputer akuntansi, yaitu dalam pengujian ini tidak perlu menggunakan alat atau perangkat lunak apapun untuk mengetahui kerentanan yang terdapat dalam sebuah sistem. Yang digunakan dalam pengujian ini adalah pengetahuan dan pengalaman. Keuntungan dari teknik ini adalah biaya yang murah dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Lalu pengujian otomatis dengan menggunakan sistem komputer. Pengujian ini menggunakan alat penguji kerentanan otomatis untuk mengetahui kerentanan dalam sistem. Keuntungan dari pengujian ini adalah pengerjaan penetrasi yang lebih cepat dan mudah. Ya, contoh yang pertama, contoh sistem pengendalian intern pada sistem akuntansi. Contohnya pada dagang yang meliputi struktur organisasi, mode dan ukuran-ukuran yang koordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansinya. Yang kedua, contoh sistem pengendalian intern pada unit pelayanan teknis komputer, seperti pelayanan infrastruktur berbasis komputer dengan cara menentukan rancangan pengendaliannya, mengidentifikasi infrastrukturnya, lalu kegiatan pengendalian yang telah ada, kemudian melakukan perbaikan dan pengendalian yang masih diperlukan. Cara pengujian manual dalam sistem komputer akuntansi, yaitu dalam pengujian ini tidak perlu menggunakan alat atau perangkat lunak apapun untuk mengetahui kerentanan yang terdapat dalam sebuah sistem. Yang digunakan dalam pengujian ini adalah pengetahuan dan pengalaman. Keuntungan dari teknik ini adalah biaya yang murah dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Lalu pengujian otomatis dengan menggunakan sistem komputer. Pengujian ini menggunakan alat penguji kerentanan otomatis untuk mengetahui kerentanan dalam sistem. Keuntungan dari pengujian ini adalah pengerjaan
penetrasi yang lebih cepat dan mudah. Ya, manfaat jika pengguna dan sistem komputer dibedakan yaitu: yang pertama, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan peningkatan kinerja personelnya, dan memberikan manfaat pada perusahaan dan individunya. Online dan teleprocessing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua sebagai pemasok data dalam komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate-kan ke data induk. Salah satu contoh pengguna online processing adalah transaksi online. Data langsung diproses saat itu dimasukkan, dan pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawabannya. Lalu, batch processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur mengelompokkannya datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch, dan sistemnya lebih memudahkan. Hal utama auditor pada saat memeriksa yaitu meminta dokumen yang dibutuhkan atau dokumen audit tersebut dapat mencakup salinan laporan audit sebelumnya, rekening koran, nota keuangan, dan buku besar. Selain itu, auditor juga dapat meminta bagian organisasi klien bersama dengan daftar nama, dewan, dan komite terkait. Lalu, mempersiapkan rancangan audit atau auditor akan memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Yang terakhir, menjadwalkan rapat terbuka atau mempresentasikan ruang lingkup audit atau audit scope, lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait pelaksanaan audit. Disebut dengan SIM atau sistem informasi manajemen karena sebagai suatu sistem yang berbasis komputer menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utama mengenai apa yang terjadi. Selanjutnya, menjawab soal pilihan ganda. Yang pertama, sasaran atau kriteria quality pada suatu proyek sistem informasi ditetapkan oleh C. Manajer proyek. Yang kedua, manajer quality assurance seharusnya bertanggung jawab atau melapor kepada D. Direktur keuangan. Yang ketiga, staffing fungsi quality assurance seringkali agak sulit karena masalah D. Quality assurance staff harus seorang akuntan. Ya, keempat, bila dijumpai adanya ketidakpatuhan atau complaint failure atau QA, harus D. Segera memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk kepentingan perusahaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.